saya pikir untuk jadi ketua Himari ini berat. Nah, tapi jika saya pikir lagi, untuk menjadi pemimpin tuh nanti di masa depan itu kan udah pasti. Iya, benar banget. Kenapa nggak kita coba dari sekarang untuk belajar menjadi pemimpin yang lebih baik gitu, untuk merangkul teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di ruang podcast Maputra. Jadi pada hari ini kita bakal ngobrol bareng Ketua Umum Himari periode 2024-2025. Nah, seperti yang kita ketahui, kemarin Himari baru saja melakukan pelantikan atas kepengurusan baru Himari tahun 2024-2025. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Bang Arya Maulana Hafiz. Halo Bang Hafiz. Halo, Gimana nih kabarnya? Sehat? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah makan? Sudah tadi? Alhamdulillah kalau sudah. Bang Hafiz, gimana nih kesibukannya setelah melakukan atau setelah dilantik sebagai Ketua Umum Himari? Alhamdulillah makin sibuk ya, Makin sibuk. karena banyak proker-proker yang harus dijalankan. Jadi sebagai ketua ya juga harus mengarahkan anggota-anggotanya. Oke, berarti sekarang udah punya kesibukan baru ya? Iya, sudah punya kesibukan. Oke, Bang Hafiz, ngomong-ngomong tentang Himari dan kebetulan Abang sekarang udah menjabat sebagai Ketua Umum Himari periode 2024-2025. Nah, coba kasih tahu ke kita nih, apa sih motivasi Abang untuk menjadi seorang Ketua Umum Himari? Mungkin sebelumnya saya pernah jadi anggota. Iya. Nah, itu menjalankan selama 1 tahun ya, 1 periode. Nah, setelah menjalankan tuh saya lihat ketuanya, saya kayak tertarik menjadi ketua Himari dan ingin merangkul semua teman-teman. Nah, di situ pas pergantian periode, saya ingin mencoba mencalonkan diri sebagai ketua umum. Nah, di situ respon-respon orang terdekat pun positif kan. Iya. Nah, oke. Habis itu dicoba, akhirnya lulus dan saya pikir untuk jadi ketua Himari ini berat. Nah, tapi jika saya pikir lagi, untuk menjadi pemimpin tuh nanti di masa depan itu kan udah pasti. Iya, benar banget. Kenapa nggak kita coba dari sekarang untuk belajar menjadi pemimpin yang lebih baik gitu, untuk merangkul teman-teman kita. Setidaknya dengan belajarnya sekarang untuk menjadi pemimpin besok kita tidak tanggung lagi gitu. Nah, itulah motivasi saya mungkin. Oh, berarti masuk atau ingin menjadi ketua ini atas dasar kemauan sendiri Iya, ya, kemauan tanpa sendiri. paksaan dari orang lain Betul. dan disupport oleh orang-orang Iya, terdekat. betul sekali. Oke, dan juga ngomong-ngomong tentang organisasi nih, sebelumnya Bang Api sudah pernah ada ikut organisasi pas SMA, terus masuk ke kuliah gitu. Kebetulan saya juga pernah ikut organisasi di SMA, yaitu organisasi OSIS, dan saya sebagai anggota di salah satu seksi di dalam OSIS itu. Nah, jadi untuk mengikuti organisasi di kampus ini saya tidak begitu canggung karena udah ada pengalaman sebelumnya. Iya, benar. Nah, di situ jadi menjadi salah satu motivasi saya juga untuk mengikuti organisasi Himari ini karena ingin melanjutkan yang telah lalu gitu kan. Saya dulu ikut organisasi, masa sekarang enggak lagi gitu. Iya. Dan saya orangnya tuh juga aktif gitu ya, nggak mau kayak kuliah pulang gitu. Kalau dapat tuh punya kesibukan lah gitu. Berarti emang dari awal udah pernah ikut organisasi ya. Iya, betul. Dan sekarang nggak jadi mahasiswa kupu-kupu ya, ibaratnya, tapi mahasiswa kura-kura, Kura-kura. kuliah rapat. Betul. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Abang kan sekarang udah jadi ketua umum, dan saya juga penasaran, apa sih visi dan misi dari Himari tersebut? Bisa abang kasih tahu ke kita semua supaya kita tahu nih apa aja visi dan misi dari Himari. Untuk visi dan misi Himari tersendiri itu untuk visinya dulu. Iya. Visinya tuh kita ingin menjadikan mahasiswa itu kreatif dan kita tuh di Himari menyediakan wadah untuk tempat mahasiswa-mahasiswa itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Ikut Himari itu kayak membangun keluarga baru gitu. Kita saling merangkul gitu kan. Nah, terus kedua, yang tadi kita menyediakan wadah-wadah atau kan punya divisi per divisi
untuk menampung mahasiswa, nanti menyalurkan bakat-bakatnya. Terus kita mau menumbuhkan budaya partisipasi aktif kepada mahasiswa. Nah, nanti setelah masuk Himari mau ditanamkan ke mahasiswa-mahasiswanya agar bisa aktif gitu. Berarti Himari ini udah menjadi wadah untuk para mahasiswa Mahapusat Riau menyampaikan aspirasi dan ikut serta berpartisipasi ya. Oke, kira-kira nih setelah ini tuh udah ada program kerja yang ingin dilaksanakan nggak dalam jangka waktu terdekat? Alhamdulillah kami udah merencanakan satu proker terdekat, yaitu kami mau gotong royong di masjid terdekat dari kampus. Itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jadi rencananya kami itu ikut berpartisipasi, bergotong royong dengan masyarakat setempat. Jadi ketika masyarakat setempat itu gotong royong di masjid, kami mau ikut partisipasi di dalamnya dengan membawa seluruh anggota. Berarti nggak harus per divisi, tapi kalau misal semuanya mau ikut, anggota Himari boleh gitu ya? Iya boleh. Itu kan kebetulan salah satu proker dari sosial. Nah, tapi kami udah menanamkan rasa kekeluargaan, jadi yang turun untuk membersihkan perkarangan masjid itu bukan divisi sosial aja. Jadi seluruh divisi nanti akan berpartisipasi di dalamnya gitu. Oh, berarti nggak hanya satu divisi Iya, doang betul. ya? Oke Bang Hafiz, kan yang seperti yang saya tahu ini, Himari kemarin itu terdapat 5 divisi. Iya, betul. Tetapi untuk tahun ini nambah lagi satu divisi. Nah, coba nih Bang Hafiz kasih tahu ke kita semua apa saja sih divisi-divisi tersebut dan juga divisi terbaru dari Himari dan serta tujuan dari divisi itu tersebut. Oke. Dari Himari sendiri itu ada 6 divisi sekarang. Nah, yang pertama ada divisi keilmuan dan prestasi. Di situ menyediakan wadah-wadah untuk mahasiswa agar dapat mengembangkan minatnya di bidang akademik. Nah, di situ juga nanti kita dapat memberitahu kepada teman-teman tentang info-info yang menyangkut mengenai tentang akademik iya, atau betul. lomba-lomba atau olimpiade lah Iya, gitu betul, ya. Kak. Terus nanti kita akan ada juga mengadakan ekonomi klinik. Nah, di situ nanti anggota divisi keilmuan akan mengadakan sebuah kelas yang diadakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih kurang mengerti di bidang ekonomi gitu. Jadi nanti diadakan ekonomi klinik. Nah, di situ nanti dibahas agar dapat lebih menguasai materi tersebut. Oke, yang kedua itu ada divisi sosial dan kemanusiaan. Di situ nanti kita menyediakan wadah untuk mahasiswa agar dapat berpartisipasi ke dalam masyarakat. Nah, itu nanti bisa membantu baik dari finansial, fisik maupun waktu. Itu contohnya seperti galang dana jika terjadi bencana, terus berkunjung ke panti. Ke panti, pokoknya kegiatan sosial yang ada. Iya. Terus kayak proker yang terdekat tadi, kayak membersihkan perkarangan masjid dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Nah, itulah kerja divisi dari sosial. Oke, yang ketiga ada divisi public speaking. Di situ kita menyediakan wadah-wadah untuk mahasiswa yang mempunyai bakat dalam speaking ya. Nah, nanti di situ kita mengadakan proker-proker yang membantu dan melatih supaya speaking mahasiswa itu menjadi bagus. Nanti kita akan adakan seminar, webinar yang menyangkut dengan pelatihan public speaking. Nah, itu nanti dari pemateri yang udah profesional juga ada. Terus ada media dan data. Media dan data itu juga menyediakan wadah untuk mahasiswa agar dapat melatih bagian desain grafis, terus videografinya, fotografi. Nah, nanti kita menyediakan di divisi media dan data itu. Nah, terus yang kelima ada divisi olahraga. Sama divisi olahraga juga menyediakan wadah untuk mahasiswa yang punya bakat olahraga. Kan pasti banyak dong yang minat olahraga. Iya. Nah, di divisi olahraga ini kita menyediakan olahraga voli, badminton, dan futsal. Dan nanti juga ada beberapa proker baru yang akan ditambahkan
dan kebetulan sekarang masih dirancang. Nah, terus yang terakhir tuh ada divisi baru, yaitu divisi KWU, yaitu kewirausahaan. Dan divisi kewirausahaan ini tujuannya untuk menyediakan wadah untuk mahasiswa yang punya bakat dalam berbisnis, terus membangun jiwa entrepreneurnya mahasiswa, caranya bagaimana untuk mengembangkan bisnis ini. Nanti di divisi kewirausahaan itu akan dikembangkan bakat-bakat mahasiswanya. Berarti kalau untuk kewirausahaan bagi yang belum pernah belajar tentang wirausaha itu juga bisa ikut bergabung bisa, ya. ya. Karena di sana bakal diajarin bagaimana cara mengelola usaha. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong nih, Abang kan setahu saya, Abang merupakan salah satu asisten labor di STIE Mahapura Riau ini. Dan Betul. sekarang Abang udah menjadi ketua umum Himari. Nah itu kan udah pasti jadwalnya padat banget tuh ya. Dan juga sibuk, super sibuk lah ya. Nah bisa dikasih tahu nih ke kita semua gimana sih cara Abang membagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan juga organisasi itu gimana? Mungkin dari bagian asisten labor sama kuliah dulu ya. Untuk di asisten labor, kan kita pas kerja nanti jika ada jadwal kuliah, kita masuk. Jadi pekerjaannya ditinggal dulu, nggak apa-apa. Dan kalau untuk rapat-rapat di organisasi, itu rata-rata tuh siang. Jadi shift saya di lab itu kebanyakan pagi. Iya. Nah, jadi di bagian siang kosong yang harusnya saya nggak ada ngapa-ngapain, atau ya di atas kan kebiasaan lab itu kosong ya. Jadi saya nggak ada ngapa-ngapain, dan sekarang ketika menjabat jadi ketua umum, saya jadi sering ikut rapat, jadi kegiatan saya terisi. Jadi lebih banyak kesibukan gitu. Berarti sejauh ini belum ada kayak jadwal bentrok gitu ya? Alhamdulillah belum ada. Dan jika ada pun itu masih bisa diatasi lah. Masih bisa ya. Oke, silakan nih Abang kasih motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin yang di rumah itu ada yang pengen jadi ketua umum juga di tahun mendatang tetapi belum ada keberanian. Boleh dong dikasih motivasinya. Motivasi dari saya untuk sobat-sobat kampus yang ada di rumah atau dimanapun berada, manfaatkanlah waktu yang ada, terus organisasi yang ada di kampus kalian, dan jangan mau menjadi mahasiswa kupu-kupu, yaitu mahasiswa yang kuliah pulang. Manfaatkanlah organisasi yang ada, terus menjadi aktif, dan ikuti semua kegiatan yang dilaksanakan. Dan jika ada teman-teman yang masih ada rasa takut atau masih ada ragu-ragu yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum, sama saya juga seperti itu dulu, dan sesuai pengalaman saya, jangan takut mencoba gitu. Selagi ada kesempatan tuh coba. Lagian kan untuk ketua ini menjadi pemimpin, untuk di masa depan kita sudah pasti jadi pemimpin nih, yang cowok-cowok. Nah, apa salahnya jika ada peluang untuk memimpin sebuah organisasi sekarang, ya kita coba. Sekalian hitung-hitung belajar menjadi pemimpin yang baik gitu. Mungkin segitu aja. Oke Bang Apis, terima kasih untuk waktunya udah datang dan mengisi podcast kita pada pagi hari ini. Gak ngerasa keberatan kan? Enggak, alhamdulillah. Tapi agak aus sih. Oke, setelah ini dikasih minum ya Iya. oleh tim podcast. Kan. Oke, untuk teman-teman semuanya, cukup sekian podcast kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.